Cuy, lu mau tau nggak? Gue baru aja nemu ada satu gambar yang keren banget di internet. Ini gambar itu keren secara visual, itu keren secara pesan, ya, dan juga moral. Ini juga keren secara keberanian yang dibuat sama ilustratornya sendiri. Ini gambar dibuat di tanggal 20 Mei 2026 sama akun Facebook namanya Kak Xiao Ling. Yang mana entah kenapa sehari setelah gambar ini rilis, ini rame banget dibicarakan sama orang-orang di berbagai macam media sosial. Di Twitter, di Threads, di Instagram, bahkan sampai di Reddit. Emang gambarnya kayak gimana Bang Ray? Apa yang terjadi sampai pada akhirnya dibicarakan sama orang-orang? Usut punya usut, ternyata sehari setelah gambar ini diupload di akun Facebooknya, si ilustrator ngabarin kalau misalnya dia dapat DM untuk segera menghapus gambar buatannya dia sendiri kemarin. Diancam, bahkan sampai didoxing. Dan kita bakal bahas sama-sama itu semua di video ngopi kesempatan kali ini apa yang terjadi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Emang gambarnya kayak gimana Bang Ray? Mungkin sebagian di antara kalian semua pasti udah lihat gambarnya. Seperti inilah ya, secara visual. Menurut gue seni yang keren adalah seni yang ketika kita lihat ya, kita bisa mendiskusikan bareng-bareng sampai lama banget ini pesan tersirat yang ingin disampaikan sama penulisnya. Apa? Gak cuma satu makna, tapi banyak banget makna yang bisa kita ceritakan ke orang lain terkait gambar ini. Entah apapun itu. Kalau misalnya secara elemen-elemen visual ya, kita bisa ngelihat ada seorang perempuan yang seperti menggunakan baju adat di negara tertentu dengan sayap-sayap yang digerogoti sama tikus ya. Terus muka yang dibungkam, bagian kepala yang ingin dicengkram, bahkan ada kain merah putih, terus mata yang berdarah-darah. Tapi dibalik semua kondisi itu semua, dia masih tetap berpegang sama padi dan juga kapas yang seolah-olah menggambarkan ya, kalau misalkan kita korelasikan dengan Pancasila, ini seperti keadilan yang sakit banget sampai berdarah-darah. Damn! Gambar sekeren ini, keesokan harinya tiba-tiba ngebuat ilustratornya di DM sama akun Facebook namanya Gatot Subroho. Dia bilang, mending kau hapus di post itu. Orang tampang kan kau? Hapus dah kau, nanti ado tim aku sita. Enak kau hapus post kau di grup. Dalam 1 kali 24 jam, dak dihapus, lihat aja kau. Keluar dari tempat kau. Oke deh, jadi begitulah kira-kira. Gua nggak tahu ya ini pesannya dibuat lagi ngapain ya, kayak orang lagi nyimeng gitu. Atau maaf dengan segala hormat, tapi emang seolah-olah dia nggak ada adab sama sekali gitu. Entah apapun yang dipikirkan sama si penerornya, cuma yang jelas ini akan berdampak sangat amat buruk untuk siapapun yang nyuruh dia. Ya ini bisa jadi bola liar, orang-orang langsung pada ngerasa kalau misalkan ilustrator zaman sekarang itu mungkin semakin dikekang. Terus mungkin ada yang langsung nyerang pemerintah, soalnya ini mungkin katanya ya beberapa pihak-pihak gitu ya menganggap kalau misalnya ini seolah-olah disuruh sama pemerintah dan masih banyak lagi. Lo bisa lihat bagaimana kekhawatiran dari orang-orang yang ada di kolom komentar. Orang-orang masih pada mempertanyakan kenapa gambar sekeren ini malah diserang sama buzzer dan juga ya teror-teror yang tadi udah kita lihat. Dan ini gak cuma rame di Facebook doang. Di Facebook ini udah sampai 18.000 likes ya, yang mana termasuk salah satu postingan yang banyak banget disukain sama seseorang. Di Reddit ini udah di-upload ulang kejadiannya sama akun namanya No Development 1568. Dengan caption ada digital artist yang diancam karena artnya. Gak cuma Reddit, lu juga bisa menemukan berbagai macam berita dari Instagram, dari Facebook ya, bahkan di Twitter sendiri ini udah makin rame lagi karena Twitter kan sarangnya orang-orang pada ngegambar ya, ilustrator-ilustrator gitu. Lu tinggal search aja keyword Xiaoling, udah banyak banget orang-orang yang ngabarin ini semua. Dari akun Kak My Devri, ini bahkan udah sampai 800.000 tayangan postingannya. Dibuat caption, aku nemu di FB gambar pertama yang gambar dengan username Xiaoling, gambarnya bagus banget, lalu gak lama dia diancam seperti gambar kedua. Ini antek-antek siapa lagi? Ya menurut gue ya, siapapun yang neror ilustratornya, menurut gue ini langkah yang keliru banget. Karena orang-orang itu pasti bakal langsung ngarah ke siapa yang nyuruh gitu. Dan orang-orang pasti langsung berspekulasi, oh pasti pihak ini nih yang nyuruh. Bola liar dan juga bola panas banget yang pada akhirnya ngebuat sentimen tuh makin buruk lagi. Aturan ya, kalau misalnya ada beberapa ilustrator, beberapa seniman yang udah pada mulai berani gambar yang seperti ini, entah itu menggambarkan kondisi negara, kondisi wilayah, harusnya bisa saling evaluasi nggak sih? Kenapa jadi orang-orang pada berani gitu loh? Kenapa udah pada mulai menyuarakan dengan cara yang seperti ini? Ini sentimennya tinggi banget loh. Ya, soalnya orang-orang pasti punya rasa kehormatan sendiri buat karya-karya visual seperti ini.
Ya nggak sih? Kalau misalnya lu nggak percaya, bahkan dari zaman dulu ya, seni dan juga politik itu berkesinambungan satu sama lain. Seni ketika emang tiba-tiba membicarakan tentang politik, otomatis ya, ilustratornya paham kalau misalkan dia dan juga teman-teman di lingkungannya itu sudah merasa terancam dengan kondisi yang terjadi sekarang gitu loh. Yang gak cuman akun Twitter ini doang, tapi juga intinya Dev pun udah memberitakan ini, udah nyimpulin apa yang terjadi. Dimana adminnya bilang seorang artis dengan username Xiaoli ngepost gambar karyanya di FB. Gambar itu nunjukin sosok seorang wanita yang terlihat pakai elemen pakaian adat Papua, mulutnya dibekap. Gak lama dapat ancaman doxing. Ya, kita udah baca ini. Beberapa orang pada berkomentar, Arsy bilang gambar doang pakai elemen adat Papua langsung diancam dan doxing. Karya seni yang harmless aja bikin orang panik sampai segitunya. Padahal realita di lapangan jauh lebih kompleks. Ini mah bukan soal seni lagi, tapi soal seberapa rapuhnya toleransi kita sekarang. Andro bilang, ancaman kayak gini tuh basi gak sih? Namanya karya seni, itu interpretasinya bisa banyak. Betul. Ya kalau karya seni dibantah dengan ancaman, berarti yang mengancam itu gak ngerti apa-apa. Dan mengancam ini seolah-olah menurut gue ya, mengkonfirmasi adanya hal yang sedang digambarkan sama ilustratornya gitu loh. Jadi saran gue yang ngancam coba ke psikiater. Sepemahaman gue ya, seni dan juga politik menurut gue adalah dua elemen yang sangat amat berkorelasi. Ketika seni pada akhirnya membicarakan tentang politik, otomatis senimannya itu sudah mulai merasakan kalau misalkan kondisi yang dia sekarang hidupi itu sedang tidak baik-baik saja. Makanya mereka salurkan keresahannya melalui media-media yang sering mereka keluarkan, entah itu via seni audio ataupun seni visual. Yang berbahaya dari seni ini adalah seni itu dihormati sama banyak banget orang-orang dari berbagai macam elemen masyarakat. Lewat audio, orang-orang tuh gampang banget menyatu sama lagu. Lewat visual, orang-orang tuh sangat amat kagum dengan karya-karya yang bisa dilihat secara indah. Bayangin keindahan itu, kesukaan dari pembuatan lagu itu dipadukan dengan bagaimana keresahan-keresahan yang terjadi sama musisinya sendiri. Otomatis akan lebih gampang pesan-pesan tersirat masuk ke dalam penikmat seninya dibandingin cuman sekedar ngasih tahu kalau misalnya ini nggak baik-baik aja gitu loh. Alih-alih yang dilakukan sama pembuat suasana dan juga kondisi yang sekarang itu evaluasi gitu ya, mereka kira memutuskan untuk mengancam beberapa ilustrator. Menurutku itu adalah langkah yang kurang tepat. Kenapa begitu? Karena itu jadi mengkonfirmasi kalau misalnya mereka yang buat sendiri gitu loh. Bahkan ada beritanya nih dari The Conversation. Judulnya pesan politik melalui seni itu bagaimana seniman menyuarakan sikap dan membentuk opini publik. Ini udah lama banget terjadi. Kita baca bareng-bareng artikelnya ya. Ada banyak kejutan di Coachella tahun ini. Gimana sih? Itu kan ya nyebutnya ya. Salah satunya ada penampilan The Strokes yang tiba-tiba memutar video penyerangan terhadap universitas di Gaza saat memainkan lagu Oblivious. Grup band asal Amerika Serikat ini seakan-akan ingin memberi pesan kepada ribuan pasang mata yang hadir malam itu dan yang menyaksikan secara streaming bahwa ketika satu sisi dunia merayakan hingar-bingar festival, masih ada sisi lain di dunia yang tengah diserang dan dihancurkan oleh tentara AS dan Israel. Bahkan sambil memainkan lagu Oblivious, Julian Casablancas, vokalis The Strokes, bertanya kepada audiens, "What side are you standing on?" Kamu berpihak pada siapa? Fenomena seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Ada Rage Against the Machine, grup band rock yang vokal terhadap isu-isu politik. Dari Indonesia, musisi Iwan Fals dulu. Ya, sekarang udah banyak banget ya musisi lain yang menggantikan Iwan Fals yang menyuarakan itu semua. Seringkali mengkritik pemerintahan melalui karyanya. Dari panggung stand-up komedi, Panji Pragiwaksono tak segan menyentil pemerintah. Hingga kini, makin banyak selebritas dan seniman yang mulai menunjukkan sikap politik mereka melalui karya dan panggung hiburan. Lu bayangin, demo beberapa tahun yang lalu, itu bahkan Bang Reza Rahardian itu sampai orasi loh. Dalam Sword Academia kali ini kami mengajak Ahmad Saputra Syarif, peneliti dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, untuk membahas fenomena seniman yang secara terang-terangan menunjukkan sikap politik mereka. Putra melihat bahwa maraknya selebritas yang mulai menyuarakan pandangan politik dari atas panggung sebagai sebuah hal yang positif. Menurutnya penting bagi tiap individu untuk memiliki sikap politik. Sebagai orang yang hidup di sebuah negara, terutama negara demokrasi, yes, buat lu semua yang sampai sekarang masih berpikir kalau misalnya politik itu nggak berpengaruh terhadap hidup lu, tunggu sampai lu udah gede. Ya mungkin waktu lu SMA, ya SMP atau kuliah nggak terlalu ngefek, tapi kalau misalnya udah kerja, nah lu pasti bakal langsung ngerasain tuh. Ya pajak lu dikurangin tiap bulan, harus dihitung lagi di tahunan gitu jadi PPh ya. Terus kemudian kalau misalnya belanja lu ada PPN, kalau misalnya punya kendaraan lu pasti punya ya pajak kendaraan yang harus dibayar, kalau misalnya punya rumah lu harus bayar PBB ya, dan masih banyak lagi. Dan ketika kita semua sedang
mengumpulkan uang tersebut untuk dibayarkan ke pemerintah ya, terus habis itu tiba-tiba ngeliat ada program-program atau kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan, bahkan nggak yang terlalu berdampak baik buat kehidupan kita sendiri, itu pasti rasanya nyesek banget. Gue pernah ya ada satu momen di mana gue tuh reuni sama temen-temen kuliahan gue ya yang cowok-cowok. Nah kita video callan tuh cowok-cowok semua, not gay though, udah pada punya istri. Dan mereka tuh sama-sama kalau misal ngomongin soal keresahannya gitu ya, anjing banyak gue. Terus tiba-tiba dipakai buat ini itu. Kita cuma berharap semoga dipakai dengan benar dan diolah juga ya untuk kebaikan masyarakatnya sendiri, bukan untuk segelontor pihak-pihak yang kita bahkan tidak tahu gitu uangnya mengalir kemana gitu loh. Sesimpel itu doang. Cuman susah banget buat mengkritik, ya gak sih? Apalagi mungkin sentimennya sekarang yang mengkritik tuh tiba-tiba dikatain anak abah ya, terus anak-anak penyuka bokep. Terus nggak suka sama negara, ya kan beda cerita gitu loh. Siapa yang nggak cinta sama Indonesia kalau misalnya pada akhirnya pemerintahnya bener, ya nggak sih? Apakah sekarang pemerintahnya bener? Insya Allah kita berharap ya, semoga kedepannya makin bener. Dalam konsep social identity theory, ada apa yang dilakukan The Strokes maupun Pandji Pragiwaksono merupakan tindakan kolektif, yaitu hal yang dilakukan untuk meningkatkan status kelompoknya saat mereka merasa terancam. Aspirasi politik yang mereka suarakan dapat berdampak luas dan mempengaruhi opini publik. Penggunaan panggung hiburan sebagai tempat menyuarakan pandangan politik pun menurut Putra cukup efektif karena masuk ke ranah afeksi yang melibatkan emosi melalui musik, visual, humor, hingga percakapan, aspek yang jarang dirasakan di panggung politik sendiri. Jadi begitulah kira-kira hubungan antara seni dan juga politik, serta bagaimana kabar dari Kak Xiaoling. Yang alhamdulillah kalau misalnya lihat dari beberapa postingan-postingan terbarunya, beliau masih tetap semangat untuk ngegambar. Gak banyak yang tiba-tiba kena DM lagi ya. Padahal ingin sedikit memanaskan jari-jari untuk buat karya-karya keren gitu ya, tapi tiba-tiba langsung di DM untuk segera dihapus, bahkan sampai di doxing rumahnya ada di mana. Damn. Kita sekarang hidup di zaman itu kah? Zaman dimana orang-orang tuh jadi sering diteror gitu loh sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, anjir. Itu bola liar banget. Soalnya pada akhirnya orang pasti langsung menyalahkan yang berkuasa sekarang gitu loh. Ya. Oke, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait ini semua. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sorry banget kalau misalnya gue agak sedikit telat buat ngebahasnya. Sehat-sehat buat Kak Xiaoling. Semoga gambarnya makin keren lagi. Gue undur diri. Sampai jumpa.